Pria ini bernama Edi. Sudah lama ia tinggal di kota, meninggalkan ibu dan adiknya di kampung. Kesibukan kerja yang tinggi membuat Edi tidak sempat untuk pulang ke kampung halamannya itu. Di kota, Edi tinggal bersama pacarnya yang bernama Altera. Bagi Edi, bermesraan dengan Altera menjadi pereda stres setelah sibuk bekerja. Sampai suatu hari, Edi mendapat kabar kalau sang ibu telah meninggal dunia karena sakit. Kabar ini membuat Edi hancur dan syok. Dengan ditemani Altera, Edi pulang ke kampung halaman untuk melihat kondisi rumah mereka yang ditinggalkan sang ibu. Tapi sebelum itu, Edi menyempatkan pergi ke makam ibunya dan berdoa untuknya. Setelah menempuh beberapa jam perjalanan, akhirnya mereka tiba di rumah masa kecilnya Edi. Tidak banyak yang berubah, tapi ketika Edi mendekati pintu, seorang wanita yang berusia lebih tua darinya muncul. Namanya adalah Laila, mantan pacarnya Edi dulu. Di saat yang bersamaan, adik laki-laki Edi yang bernama Atong muncul dan memanggil Edi dari belakang. Melihat hal itu, Edi pun sontak kesal. Apa yang Atong dan Lila lakukan di rumah ibunya? Mengapa mereka bersama? Tanpa basa-basi, Edi pun memukuli Atong yang hanya bisa pasrah tanpa perlawanan. Beruntung, sebelum bertambah parah, muncul pria bernama Nando melerai mereka. Ternyata Nando ini adalah ayah tiri Edi dan Atong. Jadi sejak ditinggal suaminya, ibu Edi dan Atong menikah lagi dengan Nando. Dari cara mereka berkomunikasi, terlihat jelas kalau Edi dan Nando tidak akur. Bahkan ketika mereka berkumpul, Edi menyatakan ketidaksetujuannya jika harta warisan peninggalan orang tuanya dipakai oleh Nando. Nando pun balik membalas, apakah selama ini Edi ada di sana untuk mengurusi ibu dan adiknya? Tentu saja tidak. Alhasil, Edi pun terdiam. Kala itu, Edi akhirnya mengetahui kalau Atong menjalin hubungan dengan Lila, mantan pacarnya. Bahkan Atong dan Lila sudah memutuskan untuk tinggal bersama di rumah itu. Melihat sosok Lila membuat Edi kembali merasakan getaran-getaran masa lalu kebersamaan mereka. Memang usia Lila lebih tua darinya, namun itu tidak menjadi masalah. Karena situasi yang serba tidak enak di rumah itu, Edi pun memutuskan untuk menginap semalam saja di sana dan pulang keesokan harinya. Keesokan harinya, Laila berbicara dengan Altera, pacarnya Edi. Ia berharap hubungan Edi dan Altera bisa selalu harmonis. Sementara itu, meski masih kesal, Edi sudah mulai mau diajak bicara oleh Atong. Edi tidak habis pikir, bisa-bisanya Atong berpacaran dengan Lila. Beberapa jam kemudian, ketika rumah lagi sepi, Edi melihat Lila yang sedang melipat pakaian. Edi pun mendekatinya dan merayunya agar mau diajak bermesraan. Sayangnya, Lila menolak dengan tegas. Sesuai dengan rencananya kemarin malam, siang itu Edi mengajak Altera untuk kembali ke kota. Sialnya belum jauh berkendara, mobil mereka mogok, hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk berjalan kaki kembali ke rumah ibunya Edi. Sesampainya di sana, Altera yang kelelahan pun tertidur di kamar. Nah, kembalinya Edi dan Altera ke rumah itu tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Mereka semua sibuk dengan urusan masing-masing dan mengira Edi dan Altera sudah pulang ke kota. Sebuah peristiwa mengejutkan pun terjadi ketika Edi yang penasaran mendengar suara ribut-ribut dari ruang tamu. Dari balik pintu kamar, Edi melihat ada seorang wanita sedang ketakutan di sana dan diperlakukan kasar oleh Nando dan seorang temannya. Sementara itu,
Atong yang menyaksikan hal itu hanya diam saja dan pergi ke kamar menemui Lila. Jadi selama ini Nando dan temannya itu menculik wanita cantik, kemudian mereka menodainya di rumah itu. Tidak hanya itu, Lila juga menjadi korban kekejaman mereka, di mana ia terpaksa harus melayani hasrat Nando dan temannya itu. Sementara Atong yang lembek hanya bisa kabur ketakutan ketika diancam oleh Nando. Menyadari semua itu, Edi pun nekat menghabisi teman Nando dari belakang dengan menggunakan pisau. Ia lalu mengajak Lila dan Altera kabur. Sayangnya ketahuan oleh Nando, hingga akhirnya pria itu berhasil menghabisi Altera dan juga Atong yang tiba-tiba muncul. Sementara itu, kondisi Edi juga sedang kritis karena terkena tembakan. Nah, ketika Nando lengah, Lila pun diam-diam menyerangnya dari belakang sampai pria itu juga kehilangan nyawanya. Film ini pun ditutup dengan scene di mana Lila membawa Edi yang sekarat masuk ke dalam mobil. Entah setelah itu, Edi berhasil diselamatkan atau juga harus kehilangan nyawanya.